Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai besaran dan satuan. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu besaran dan satuan? Kalau belum, ayo kita belajar bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasmia dengan NIM H0525028 dari PGSD C. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi ujian tengah semester konsep dasar IPA SD yang diampuh oleh Bapak Muhammad Ilham S. SPD MPD. Apa itu besaran dan apa itu satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka serta satuan. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Setiap besaran harus memiliki satuan agar hasil pengukuran menjadi bermakna. Jenis-jenis besaran. Besaran diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan asalnya. Yang pertama, besaran pokok. Besaran yang satuannya telah ditetapkan secara internasional. Sistem internasional SI dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok yang diakui dalam sistem internasional. Yang pertama, jumlah zat. Yang kedua, intensitas cahaya. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, arus listrik. Yang kelima, suhu. Yang keenam, massa. Dan yang terakhir, panjang. Jenis besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran yang satuannya diturunkan dari gabungan suatu besaran-besaran pokok melalui persamaan matematis. Contohnya, luas, yaitu panjang dikali lebar, diturunkan dari dua besaran pokok panjang dengan satuan meter persegi. Volume. Volume, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi, diturunkan dari 3 besaran pokok panjang dengan satuan meter kubik. Kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu, diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu dengan satuan meter per sekon. Gaya, yaitu massa dikali percepatan, diturunkan dari massa, panjang, dan waktu dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat atau newton. Selanjutnya, untuk mengukur kita butuh alat. Ini dia teman-teman, alat ukur kita. Alat ukur massa. Kita pakai timbangan atau neraca. Ada yang timbangan duduk, ada juga timbangan digital. Yang kedua, mengukur panjang. Kita pakai meteran untuk yang besar. Untuk benda kecil yang lebih teliti, ada jangka sorong dan mikrometer skru. Untuk mengukur waktu, kita pakai jam atau stopwatch. Satuan bakunya adalah sekon atau biasa kita sebut detik. Besaran juga dapat diklasifikasikan berdasarkan arahnya. Yang pertama, besaran skalar. Besaran yang hanya memiliki nilai saja, tanpa arah. Contoh, massa, waktu, suhu, dan volume. Yang kedua, besaran vektor. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum. Untuk mengukur panjang, yang kita butuhkan adalah buku dan juga penggaris. Nah, di sini saya akan mengukur panjang dan lebar buku menggunakan penggaris. Pertama, percobaan pertama. Mengukur panjang buku yaitu 21 cm. Mengukur lebar buku yaitu 16 cm. Percobaan kedua.
Percobaan kedua sama, kita mengukur panjang buku yaitu 21 cm, lebar buku 16 cm. Percobaan ketiga, kita mengukur lagi panjang buku yaitu 21 cm dan juga lebar buku 16 cm. Untuk mengukur waktu, kita butuhkan stopwatch yang ada di ponsel kalian. Yang kedua ada pulpen dan yang ketiga ada buku. Nah, di sini saya akan menuliskan kata, besaran, dan satuan. Nah, kita mulai menulis besaran dan satuan yang akan diukur menggunakan stopwatch. Besaran dan satuan. Waktu yang dibutuhkan untuk menulis kata besaran dan satuan adalah 9 detik 12 milidetik. Selanjutnya, percobaan yang kedua, kita lagi menuliskan besaran dan satuan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menulis kata besaran dan satuan adalah 8 detik 90 milidetik. Percobaan ketiga. Di sini saya akan menuliskan lagi kata besaran dan satuan. Waktu yang dibutuhkan untuk menulis kata besaran dan satuan adalah 9 detik 51 milidetik. Selanjutnya kita bahas sistem satuan. Penggunaan satuan yang seragam sangat penting agar hasil pengukuran dapat dipahami dan dibandingkan secara universal. Yang pertama, sistem internasional SI. Sistem satuan yang paling umum dan diakui secara global. Satuan SI untuk besaran pokok telah disebutkan di tabel sebelumnya. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem metrik, yaitu meter, kilogram, dan sekon. Yang kedua, sistem non-SI atau sentimeter, gram, sekon. Sistem lama atau non-SI seperti sentimeter, gram, sekon yang masih digunakan dalam beberapa konteks tertentu, terutama di luar bidang fisika dasar. Pentingnya satuan baku. Satuan baku, satuan yang apabila digunakan oleh siapapun, hasilnya akan sama. Satuan SI adalah contoh satuan baku. Yang kedua, satuan tidak baku. Satuan yang apabila digunakan oleh orang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Contoh, jengkal, langkah kaki, hasilnya tergantung ukuran tubuh pengukur. Jadi, penerapan besaran dan satuan baku dalam setiap kegiatan pengukuran, mulai dari besaran pokok seperti panjang dan waktu, hingga besaran turunan seperti kecepatan, adalah fundamental untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data ilmiah. Hebat! Kita sudah tahu apa itu besaran dan satuan. Menggunakan satuan baku itu penting sekali agar hasil pengukuran kita akurat dan bisa dimengerti semua orang. Sampai jumpa di pembelajaran seru berikutnya.